Tak lama kemudian, kabar pernikahan mereka terungkap ke publik. Sambil memberikan restu, para netizen juga menggoda Lucas sebagai pria yang aktif. Sementara itu, orang-orang yang sebelumnya meragukan pasangan tersebut, mendapati wajah mereka ditampar oleh berita pernikahan mereka. Faktanya, pendekatan tulus Lucas terhadap seluruh situasi memberi harapan pada hubungan yang telah putus asa. Karena, terlepas dari beberapa poin negatif tertentu, publik tidak dapat menemukan hal lain yang buruk tentang hubungan tersebut untuk mencemarkan nama baik. Karena mereka tidak bisa mencemarkan nama baik mereka, mereka hanya bisa memberikan restu sebagai gantinya. Para netizen secara bertahap mengungkapkan kegembiraan mereka terhadap pernikahan tersebut. Tentu saja, mereka punya satu alasan lain. Sebagai sahabat dan CEO agensi Ayu Gani, Alexa dan Kenzie pasti akan hadir. Selama Alexa menunggu pernikahan Ayu Gani, dia terbang bolak-balik antara Indonesia dan Jepang beberapa kali. Sementara itu, Kenzie menemaninya ke semua wawancara dan membantunya mendapatkan pekerjaan dan dukungan penting. Tentu saja, saat ini, syuting Yunita untuk Bodoh sudah mendekati akhir. Penyelesaiannya kira-kira sekitar waktu pernikahan Ayu Gani. Alexa telah menghubungi Nicholas secara pribadi beberapa kali untuk memeriksa kemajuan Yunita. Tanggapan Nicholas setiap kali adalah, "Sangat bagus. Yunita tidak diragukan lagi terampil." Sementara itu, setelah rencananya dirusak oleh Aditya dan posisinya dicuri oleh Lucas, pria di belakang layar tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan mulai bertindak sembrono. Dia langsung memberi Yunita panggilan telepon, "Kamu harus mulai membuat persiapan. Kita akan menunggu sampai Alexa selesai menghadiri pernikahan sahabatnya. Mari beri dia satu kesempatan terakhir untuk bahagia." 2 malam sebelum pernikahan, Lucas Ayu Gani yang sangat dinantikan, Ayu Gani mengundang Alexa untuk makan malam. Dia awalnya tidak berencana untuk membawa serta anggota keluarga, dan hanya ingin berbagi waktu sendirian saat makan malam dengan pacar dekatnya. Tapi, karena Lucas sangat meragukan kemampuan Ayu Gani untuk menghindari wartawan, dia akhirnya mengikutinya. Di atap hotel bintang 5, ada pemandangan langit malam berbintang yang mempesona dan lanskap kota yang mengesankan. Alexa dan Kenzie tiba lebih dulu, tetapi Kenzie pergi ke kamar mandi. Saat dia tidak ada, Ayu Gani tiba, mengenakan mantel hitam, bersinar dengan senyum seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Mungkin karena pernikahannya sudah di depan mata, dia tidak memakai perona pipi, tapi pipinya masih merona, dan tetap seperti itu sepanjang sisa malam itu. Sementara itu, Lucas mengikuti dari belakang dengan aura pelindung istri yang hati-hati. Mereka yang menyaksikannya, mau tidak mau berpikir dia sedikit berlebihan. "Di mana Tuan Kenzie? Apakah kamu datang sendiri?" Alexa memelototi Ayu Gani dan menjawab, "Dia ada di kamar mandi." "Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menggertakku?" Ayu Gani tertawa lembut saat dia duduk di kursi yang ditarik Lucas. Alexa mengamati pasangan itu duduk berdampingan, terpancar dengan rasa antisipasi untuk pernikahan mereka yang akan datang. Mereka benar-benar mencakup makna kebahagiaan. "Nona calon pengantin, apakah kamu bahagia?" Ayu Gani tersipu dan menatap ke arahnya dan tangan Lucas yang terjalin. Cincin kawin berlian bertengger di jarinya, seperti simbol hubungan pasangan yang mempesona. Matanya perlahan memerah saat dia menjawab dengan suara tercekat, "Bahagia." "Selama kamu bahagia," kata Alexa sambil menepuk punggung tangan Ayu Gani yang lain, matanya sama-sama merah. Kehidupan kedua wanita berputar di sekitar industri hiburan, jadi hanya mereka yang bisa memahami betapa sulitnya menemukan cinta sejati di lingkungan yang begitu kotor. "Kenapa tanganmu begitu dingin?" Ayu Gani merasakan dinginnya tangan Alexa dan membalikkan tangannya untuk menghangatkannya. Namun, Kenzie muncul saat ini,
meraih tangan Alexa dan membungkusnya di antara telapak tangannya yang hangat. Ayu Gani tertegun selama beberapa detik merasa tawarannya sedikit sepihak. Tapi, seperti biasa, Kenzi tidak menunjukkan banyak emosi saat dia duduk, memegang erat tangan Alexa. Tentu saja, Lukas sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi, Ayu Gani merasa sedikit cemas. Sepertinya dia sedang duduk di meja makan yang sama dengan seorang kaisar kuno. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Setelah itu, Kenzi menginstruksikan seorang pelayan untuk mengambilkan selimut untuk Alexa. Hanya setelah dia menutupinya, dia merasa sedikit lebih santai. Ayu Gani tidak bisa menahan nafas saat dia melihat pasangan itu. Dia benar-benar luar biasa bijaksana. Ya, aku pasti telah menyelamatkan 10 masa hidup dari karma baik. Alexa tidak menahan penilaiannya terhadap Kenzi saat dia menjalin jari-jarinya dengan Kenzi seperti halnya Lukas dan Ayu Gani. Melihat ini, Ayu Gani membungkuk dan berbisik ke telinga Alexa, "Bagaimana kalau kita pergi ke meja lain tanpa laki-laki? Aku ingin melepaskan lentera." Alexa menatap pria di sampingnya dan menganggukkan kepalanya, "Malam ini, kamu bosnya." Setelah itu, kedua pria itu masing-masing ditinggalkan oleh pasangannya masing-masing saat mereka duduk diam di kursi mereka memperhatikan wanita mereka. Meskipun dia seorang model, kegiatan feminin seperti melepaskan lentera bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Ayu Gani sendiri. Dia tidak mampu seperti Alexa. Jadi, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan suaminya, Lukas. Lukas tanpa daya mendekati kedua wanita itu. Melihat ini, Kenzi, tentu saja, tidak bisa tetap duduk. Saat dia mendekati Alexa, dia melihat ekspresi tenangnya. "Permintaan apa yang kamu buat?" Alexa berbalik dan memeluk pinggang Kenzi sambil tertawa. "Semoga bangsa ini makmur, semoga ada kedamaian dunia dan semoga Alexa dan Kenzi bersama selamanya." Kedua kekasih itu berdiri di bawah langit malam dan melepaskan keinginan mereka ke atmosfer. Kenzi kemudian berbalik dan dengan kasar, menarik Alexa ke pelukannya saat dia menunjukkan ciuman penuh gairah untuk dilihat semua orang. Mungkin, bertahun-tahun dari sekarang, Alexa akan dapat memikirkan kembali momen ini dan masih merasakan manisnya kencan ganda ini, dan watak pranikah Ayu Gani yang pemalu. Karena setelah ini, nasibnya sekali lagi akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Keesokan harinya, pasangan Lukas Ayu Gani pergi ke Bali untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Sementara itu, penerbangan Alexa dan Kenzi dijadwalkan pukul 6 sore. Pernikahan itu tidak dalam skala besar, tetapi karena pemahaman Lukas terhadap media, mereka pun pergi ke Bali. Namun, Lukas punya satu permintaan, agar mereka menghormati jadwal dan tidak menunda hari besarnya dengan cara apapun. Media menyetujui permintaan ini dengan tawa ramah. Melihat seorang humas seperti Lukas, yang berinteraksi dengan media sepanjang tahun, memperlakukan mereka dengan pengertian, mereka sangat tersanjung. Pada saat yang sama, pikiran Lukas mewakili Kenzi. Sementara itu, staf yang bertanggung jawab atas fotografi, gaya, dan tata rias juga bergegas menuju Bali. Pada saat inilah Aditya akhirnya menyadari bahwa tugasnya adalah memotret Ayu Gani. Dia harus memotret seluruh pernikahan. Yang terburuk, pada saat dia mengetahuinya, dia sudah berada di pulau itu dan tidak punya cara untuk kembali. "Aditya, aku tahu kamu punya sejarah dengan Ayu Gani, tapi Ayu Gani adalah orang yang baik. Dia bahkan setuju kamu memotret pernikahannya. Lihatlah betapa hebatnya situasimu saat ini. Kamu tidak perlu lagi bersembunyi, namun kamu dapat mengambil foto yang lebih baik dari sebelumnya." "Bukankah ini ideal?" tanya bosnya. Aditya terdiam beberapa saat sebelum bertanya, "Apakah Kenzi dan Alexa akan hadir?" "Tentu saja, mereka juga mengetahui situasimu.
Aditya tampaknya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berbalik dengan ekspresi serius di wajahnya. Meski lebih dari belasan hari telah berlalu, luka di wajahnya masih terlihat jelas, membuat ekspresinya terlihat sangat garang. Apakah Mandala yang membantuku? Apakah itu Kenzi? Bosnya menepuk punggungnya dan mengangguk. Tepatnya, itu adalah Alexa dan Ayu Gani. Pada saat kamu ditinggalkan oleh dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak menyimpan dendam lama dan memberimu pakaian, pekerjaan dan yang paling penting membantumu mempertahankan harga dirimu. Kamu harus memikirkan dengan hati-hati apakah kamu ingin terus salah paham dengan mereka. Aku tidak dapat menyangkal bahwa ada banyak artis di industri ini yang hanya menginginkan ketenaran dan kekayaan. Tetapi Alexa dan Ayu Gani jelas bukan di antara mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.